A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada bulan suci Ramadan hari ini. Salawat beserta salam kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW. Para saudara sekalian rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini sungguh sangat luar biasa Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dan untuk berbuka bersama sehingga kita bisa menjalin silaturahmi lebih baik. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga bisa untuk kedepannya untuk bisa berkumpul kembali. Amin. Pada bulan suci Ramadan ini adalah salah satu karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bagian dari kita untuk terus meningkatkan ibadah kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita merasakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah hal orang-orang yang menjadi mukmin, yang menjadi salah satu pilihan umat, yang menjadi salah satu pilihan amanah dari Rasulullah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini bukan hanya untuk berpuasa. Bulan suci Ramadan ini bukan hanya untuk berpuasa. Mahfiqul ajahul fitrah. Maksudnya jalanilah kepada jalanmu ke jalan yang baik. Nah, artinya apa? Di dalam bulan suci Ramadan ini jalan untuk baik kepada umat Islam. Bagaimana sikapnya? Itu salah satunya selain kita beribadah kepada Allah, kita menjalin kemanusiaan. Nah, kalau kita hanya sekedar untuk berpuasa, kalau sekedar hanya untuk berpuasa, kita hanya untuk mendapatkan pahala puasanya. Kalau kita untuk menjalin dari salah satu hal yang perlu kita lakukan di dalam bulan puasa ini, apa saja? Salah satunya ketika kita mengaji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Nah, pada bulan suci Ramadan ini mahtubukum Allah sahihah. Bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ini adalah tumpan ataupun aliran pahala bagi umat Islam. Kesempatan bagi umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa sangat Allah memuliakan hambanya ketika bulan suci Ramadan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya di dalam bulan suci Ramadan? Jangankan untuk beribadah, mengaji dan berzikir, orang tidur pun itu beribadah. Nah, itu mencakup dari salah satu ibadah. Itu salah satunya mahdiqul syahat, mahtubul bayyahamullah, malkul marumah ladiyabdumu waliyatu sayhafa Muhammad. Bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, bukan hanya untuk berpuasa. Ayo kita menjalin kemanusiaan, kita menjalin hubungan umat Islam. Banyak orang berpuasa tidak bisa menahan emosi. Banyak orang berpuasa tidak bisa menahan amarah. Kalau kita hanya berpuasa, kita berkumpul, salah satu nikmat dari Allah untuk kita menjalin hubungannya. Nah, berguru apakah itu termasuk beribadah kepada Allah? Apakah kita berguru mencari ilmu merupakan salah satu ibadah kepada Allah? Tentu saja para saudara sekalian. Ibadah untuk menjalin, datang dia ke majelis taklim, kita datang majelis untuk mencari ilmu, itu merupakan ibadah, salah satu ibadah. Kalau kita hanya berkumpul untuk mencari ilmu, kita tidak mendapatkan barokahnya. Nah, kalau kita hanya duduk untuk mencari ilmu, tidak mendapatkan barokahnya. Tapi ketika kita taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, hormati gurunya, kita duduk mencari ilmu, kita mendapatkan karomahnya seorang guru. Kalau hanya untuk mendapatkan barokah seorang guru, itu semua dibarokahi. Nah, tetapi ketika seorang guru memberikan karomahnya kepada muridnya, tentu saja tidak semua murid mendapatkan hal tersebut. Oleh sebab itulah, itu hanya pilihan dan salah satunya usaha kita untuk menjadi seorang murid yang tauladan. Bagaimana kita akan menjadi seorang guru kalau kita tidak bisa menjadi murid yang terbaik? Nah, guru yang terbaik dimulai dari murid yang terbaik. Kalau kita hanya datang untuk mencari ilmu, mereka tidak taat ke Allah, mereka tidak berbakti pada kedua orang tuanya,
dan mereka tidak pernah patuh kepada gurunya, bagaimana dia mendapatkan karomah seorang guru? Barokahnya saja mereka tidak akan dapat. Nah itu. Jadi oleh sebab itulah para saudara sekalian, di dalam bulan suci Ramadan kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan untuk menahan emosi amarah kita, apalagi tentang isi hati kita semuanya. Karena manusia bisa saja mereka tidak tahu isi hati kita, tapi Allah Maha mendengar. Jangankan Allah, mereka wali Allah, mereka tahu isi hati kalian seberapa mulianya kalian di mata Allah dan seberapa engkau rendahnya di mata manusia. Oleh sebab itulah kalau kita mendapatkan ujian di dalam bulan suci Ramadan, anggaplah itu merupakan salah satu penghapus dosa bagi kita. Karena penghapus dosa bukan hanya untuk sholat taubat, Nah, jadi ketika kita mendapatkan ujian, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kita berguru, salah satunya di dalam bulan suci Ramadan, tentunya semua para guru memberikan karomahnya. Bagaimana seorang murid berlomba-lomba yang terbaik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak orang berilmu, banyak orang beriman tapi tidak beradab. Kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada muridnya, kepada gurunya, tidak beradab. Nah, tapi kalau hanya orang beradab tanpa ilmu, mereka hanya disepelekan. Tapi orang beriman tanpa ilmu, mereka tidak akan berbobot. Nah, oleh sebab itulah 3 cangkupan ini perlu kita waspadai, perlu kita cari dalam untuk berguru. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan salah satu hal yang pernah kita ketahui, wa mimma tahrabnahu wallahu ta'ala Muhammadin wa sabihu mal qahiran tajahu ummatu dairah nifah. Bahwasanya sesungguhnya daripada mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah salah satu mereka yang memang diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah di dalam bulan suci Ramadan, tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah sudah tentu. Tapi ketika kita taatnya kepada seorang guru harus. Nah, seorang murid di bawah ilmu seorang guru harus patuh. Seorang murid lebih tinggi ilmunya daripada guru harus tunduk. Nah itu. Kalau hanya kita untuk mencangkup ilmunya saya lebih daripada guru, setan pun banyak yang lebih mulia, lebih tinggi ilmunya. Tapi ketika seorang murid tunduk dengan ilmunya yang lebih daripada guru, itu hebat. Itu perlu yang kita terapkan di dalam untuk berguru. Itulah para saudara sekalian. Dan juga amalan seperti apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, tentunya dari hal kecil kita berbagi, dan tentunya dari hal kecil juga kita menahan dari pembicaraan kita. Tentunya juga bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua kita, bagaimana kita bersikap juga kepada guru-guru kita, dan bagaimana kita bisa menahan atau mengkontrol emosi dan ataupun mengkontrol dari apa yang kita rasakan pada hari ini. Oleh sebab itulah para saudara sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang solihin, dan semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang tetap rendah hati dengan ilmunya. Yang bagaimana kita dengan ilmunya kita membawa jannah, boleh jannah tuh bagaimana kita menjauhi dengan ilmunya kita jauh dari neraka, keberadaan di api neraka. Oleh sebab itulah bagaimana Allah bisa memberikan ilmunya kepada orang tersebut, tapi belum tentu engkau mendapatkan karomah dan barokahnya seorang guru. Oleh sebab itulah para saudara sekalian, ayo kita berlomba-lomba kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini, terutamanya kita memuliakan kedua orang tua, dan yang paling penting adalah menahan diri sendiri. Kita tidak perlu mengingatkan orang lain, tapi bagaimana kita bisa menahan dan mengingatkan diri sendiri. Itu yang terpenting di dalam keseharian kita. Karena percuma ketika kita berpuasa, tapi kita meninggalkan sholat fardu. Banyak sekali orang-orang yang mungkin mereka lakukan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, tetapi mereka meninggalkan sholat fardu. Ketika mereka meninggalkan mencari ilmu, ketika mereka tidak pernah tadim kepada seorang guru, dan bagaimana mereka tidak pernah rendah hati, bukan rendah diri. Bagaimana dengan kita rendah hati kepada semuanya. Oleh sebab itulah kita saling menghormati, kita saling mengayomi di dalam Islam. Bahkan ketika kita jangankan untuk sesama umat Islam,
kepada orang Kristen pun Rasulullah mengajarkan, kepada orang non-muslim pun Rasulullah mengajarkan bagaimana kita bersikap baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling sulit itu adalah menahan diri sendiri. Kalau menahan orang lain itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang paling berat itu adalah menahan diri sendiri. Itu yang paling berat. Oleh sebab itulah para saudara sekalian, ayo kita semua di dalam kesempatan kali ini kita gunakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hanya untuk berlomba-lomba dalam keburukan. Bagaimana dengan kita kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita terus mencari ilmu, kita terus menggali ilmu, bagaimana kita menjadi seorang murid dan bagaimana kita akan menjadi seorang guru suatu hari nanti. Semoga para saudara sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika kita punya dengan ilmu yang tinggi, tidak hanya sekedar berada di dalam mulut, tidak hanya sekedar berada di dalam lisan. Bagaimana ketika kita sudah punya ilmu, kita tetap berada pada wal hutum wal hiyad wal safa. Bagaimana ketika kita sudah mempunyai ilmu, ketika kita seluruh tubuh kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu hal yang terbaik dimulai dari hal-hal yang kecil. Orang bisa mulia di mata Allah itu susah, mulia di mata manusia itu mudah. Nah, oleh sebab itulah kalau ketika kita sudah mulia di mata Allah, tentunya akan mulia di hadapan manusia. Karena kalau ketika kita mulia di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Allah. Nah itu, karena ketika kita mau menilai seseorang, don't judge people by cover. Jangan menilai seseorang dari luarnya, karena bisa saja mereka merupakan manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang saya katakan tadi, menahan diri itu lebih sulit daripada menahan orang lain. Semoga kita saudara sekalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tergolong orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang wadu, dan bagaimana kita menjadi orang-orang penerus Rasulullah untuk berdakwah yang lebih baik lagi, dan bagaimana kita menjadi seorang murid yang lebih baik lagi, dan menjadi seorang murid yang lebih ta'zim lagi kepada seorang guru, dan bagaimana kita menjadi seorang hamba yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak membutuhkan ibadahmu, yang kita butuhkan hanya diri kita sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan puasamu, Allah tidak butuh dengan sholatmu. Siapa yang butuh? Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Oleh sebab itulah yang kita kejar adalah akhirat. Oleh sebab itulah yang kita kejar adalah rahmat Allah. Ayolah kita para saudara sekalian berbuat dalam kebaikan. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia, kepada sesama umat Islam itu lebih baik lagi, dan bagaimana hubungan kita kepada orang tua lebih baik lagi, hubungan kita kepada seorang guru lebih baik lagi, dan bagaimana tulusnya kita mencari ilmu, itulah yang kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terhindar dari kobaran api neraka, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan barokah karomahnya seorang guru pada hari ini, dan semoga seorang guru memberikan karomahnya kepada kita semua, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang lebih barokah dan lebih berkaromah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.